Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya akan membahas tentang repo. Apa itu repo? Banyak literasinya Anda bisa belajar dan baca di Google. Tetapi intinya repo adalah gadai saham. Baik, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melantai. Mereka punya rencana fundraising, tetapi cara yang paling malas atau cara yang paling mudah adalah dengan menggadaikan saja. Tinggal datang ke market dan bilang saya mau repo. Ingat, repo itu kita harus pelajari. Contoh, perusahaan baru IPO. Kalau dia mau repo, gadai saham senilai 50 miliar, dia harus bayar LTV-nya itu 1:5, rata-rata seperti itu. Jadi, dengan gadaikan 50 miliar, dia harus menggadaikan sahamnya senilai 250 miliar, 1:5. Ada yang 1:4, kalau sahamnya udah lama IPO, sudah melantai, mungkin bisa 1:2, 1:3. Oke, say 50, Anda harus jaminkan saham senilai 250 miliar. Kemudian ada lagi yang namanya strike price. Strike price itu harga yang ditentukan untuk menentukan top up dan top down. Top down itu apabila sahamnya turun 25% dari harga strike price, dia harus top up jaminan. Sama demikian juga kalau sahamnya naik 25% di atas strike price, dia akan mengembalikan jaminan. Tetapi yang ke atas ini omong kosong. Nggak ada saham yang direpo, sahamnya terbang gila-gilaan tuh nggak ada. Semua pasti rontok. Akibatnya apa? Jumlah jaminan sahamnya makin banyak, emiten nggak punya kekuatan, semua sahamnya udah dijaminkan ke bond issuer, dipegang sama mereka, kemudian sahamnya diperdagangkan. Padahal dalam agreement biasanya tertulis sahamnya tidak boleh ditransaksikan. Tapi tetap oknum itu akan melakukan transaksi saham tersebut. Akhirnya ujung-ujung dari transaksi dia dapat 50M juga atau bahkan lebih. Jadi kalau kita boleh lihat orang yang tadinya mau fundraising, ternyata 50 miliar uang yang dipinjamkan ke dia itu dari dagang sahamnya sendiri. Nah, belum lagi resiko ujung-ujungnya ke kantor polisi semua dari repo ini. Karena nakalnya oknum-oknum, akibatnya ada yang saham yang hilang, saham yang diperdagangkan, banyak macam dan banyak problem yang timbul dari repo itu. Jadi saran saya, untuk perusahaan-perusahaan yang TBK, sebaiknya Anda memiliki yang namanya treasury stock. Treasury stock itu Anda bisa perdagangkan block sell di pasar secondary market. Kemudian Anda bisa dagang saham sendiri. Ngapain di repo? Ya, kalau Anda mentalnya tukang utang, nggak usah IPO, saran saya. Tanpa IPO aja Anda bisa ngutang kok ke bank kan? Anda pergi ke BNI 46 bisa. Anda mau ngutang 50 miliar, jaminin asetnya 150 atau 250 miliar, dapat 50 miliar kan, habis dari BNI 46, Anda mau datang ke BNI 47 juga bisa. Nah, itu rentenir itu Anda juga bisa pinjam duit, yang penting jaminan. Nah, kalau tujuan Anda IPO, harusnya Anda punya cara fundraising yang benar. Karena instrumen fundraising di pasar modal banyak sekali. Ya, Anda bisa roadshow, Anda bisa terbitkan bond, Anda bisa cari global bond, banyak sekali. Nah, makanya Anda harus banyak wawasan untuk mencari uang setelah post IPO. Anda bisa right issue lagi, Anda bisa terbitin saham baru untuk right issue, untuk fundraising. Banyak sekali cara. Ya, jadi jangan terjebak dengan konteks fundraising, tapi ujung-ujungnya Anda balik ke dunia lama lagi, ngutang lagi. Dan saran saya jangan repo ya, dan Anda lihat semua saham-saham yang repo tuh nggak ada yang terbang, semua pasti rontok ya. Jangan sampai saham Anda habis di portfolio untuk jaminan saja, untuk Anda serahkan jaminan kepada bond issuer. Itu saja informasi ataupun sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jadi Anda kalau mau jadi perusahaan TBK, jadilah perusahaan TBK yang benar. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Jaga kesehatan, happy cuan, konsisten.